nanti nyesal. Enggak, aku pengen tahu penonton kenapa seneng ya kalau aku ngobrol kayak gini ya, daripada apa, maksudnya nyimak gitu loh. Soalnya kamu kalau pas kadang-kadang itu ada penuh naik turun kamu emosi bos. Terus penonton itu nggak mau lihat kamu emosi, pengennya lihat kamu itu senyum. Kamu itu kalau senyum cantik. Bukan, aku emosi kan ada sebab toh, masa aku tiba-tiba emosi. Sekarang kayak misalnya naik turun, kamu sabar ndak ngeliat orang kayak gitu? Coba, itu beberapa orang yang naik turun loh, bukan satu tok loh. Terus nanti giliran naik dia nggak pakai baju, sambil tiduran, udah kayak VC-an gitulah. Iya. Iya makanya itu kadang-kadang itu aku tuh langsung naik itu kan karena emosi juga lihat orang naik turun. Padahal yang di bawah ngantri aja nggak bisa naik itu banyak. Sedangkan yang udah dinaikin dia cuma bercanda doang. Nah, pas waktu itu nih aku naik kan gitu biasa. Ya nggak? Ngibur kamu yang Ya, biasanya itu langsung emosi gitu kan bisa ketawa lagi, bisa senyum lagi gitu kan. ya emang gitu orang-orang. Kok nggak tanya donat katanya? Bukan gitu penonton, aku nggak. Ya udah, ini karena penonton yang minta ya. Gini loh penonton, ini kenapa ini hostnya ini nggak nanya donat? Itu karena hostnya ini ada ketertarikan kepada kita berdua ini, jadi masih bingung, jadi lupa sama donatnya dia. Ya nggak Bang Yakuza? Sedikit ada chemistry kali ya? Bisa jadi, bisa jadi. Intinya aku fair bang. Saat dia milih abang, aku support. Ya sama aja, aku juga begitu Bang. Di saat saya ini milih abang, aku support juga. Karena nggak mungkin milih aku Bang. Siap. Kenapa ada? Jangan dilanjutin begitu bang. Kan ada kemungkinan masih bang. Ya ampun. Kalian tuh serius nggak sih? Apa cuman ngobrol-ngobrol ketawa-ketawa sih di sini sebenarnya? Loh, serius gimana Serius tuh? loh. Kalau Kalau kalian bercanda aku juga nggak apa-apa. Yuk kita ketawa-ketawa gitu. Kalau kalau kita mau mencari jodoh itu emang iya karena kita single mencari jodoh. Nah, kalau ditanya serius, bener-bener serius nyari jodoh di TikTok ya enggak. Karena ya perlu ketemu dulu gitu. Kalau langsung di TikTok ditanyain serius enggak kamu sama aku ya kita nggak bisa jawab. Kalau kita bisa jawab ya aku serius, aku mencintaimu ini hal itu cuman gombal aja. Semuanya pacaran di Orang-orang yang TikTok, seperti mas. itu. Kalau kayak gitu mas. Gimana Bang Yakuza? Betul. Kalau Ya, iya. dari TikTok semua, yang di TikTok ini pada pacaran semua yang ada. Iya. Di TikTok kan ini kan ibaratnya awal perkenalan, ya kan? Ya kalau kita nyaman baru kita lanjutin ke dunia nyata, bukan dunia maya. Kan nah itu gitu. kamu udah tahu. Ya iya. Makanya setiap kali kamu itu mau nanya keseriusanmu seperti apa, mesti buktiin begini-begini ya. Aku nggak bisa buktiin di dunia maya. Kalau di dunia nyata ya ayo, OTW gas. Alah, alah, alah. Mas Manto, sampean di mas Saya di Jakarta. Jakarta. Ya, kalau aslinya Jawa. Jakarta mana mas? Saya di Jakarta Bang Ari, thank you. Ciledug. Saya di Ciledug. Ciledug.
Jauh mas. Aku kalau di Jakarta stay-nya di Pik mas. Di mana? Pik. Oh ya, tahu. Dulu dekat, aku dulu di sekitaran sana dulu waktu masih punya istri. Cuman sekarang udah pindah ke Ciledug sekarang. Aku tuh nggak boleh cerita di sini ya, tapi udah lah, nggak usah. Dia yang mau ngomong, dia yang cancel, dia yang buat aturan, nggak boleh ngomong di sini. Itu tuh sebenarnya itu cuma mau bikin kita penasaran itu. Bang Yakusa, kontraktor proyek bukan? Tuh. Enggak, bukan. PIK 2 ya Bang Ya, Yakusa. Pik 2. Ih, kok pada tahu? Itu. Ya, Pik kan sementara cuma ada Pik 1 sama Pik 2. Berarti Iya, benar. Di piknya di mana Bang stay-nya kalau di Jakarta? Pik 2, Pik 2. Pik 2. Yang dia apa klaster apa Pik 2? Saya sering ke Pik 2 loh. Di klaster. Enggak, aku di apartemen kalau di ini. Di Pik. Oh. Apartemen Tokyo. Kalau rumah di Palembang doang. Oh. Saya kemarin sempat ke Palembang seminggu yang lalu. 2 minggu yang Mana lalu. tuh? Oke, Di aku mau tanya Museum. boleh nggak? Sorry ya. Boleh. Terus. Host yang punya acara boleh. Iya, Dua silakan. Kalian, aku pengen tahu jawaban kalian. Gimana tanggapan kalian tentang orang tua yang selalu memonitor anaknya untuk melakukan apa yang dia mau, alias menguasai anaknya. Jadi peran istri di situ nggak berlaku. Mas Jawa, thank you. Silakan. Siapa Pengen dulu? tahu. Bebas. Siapa yang mau jawab? Kamu dulu dah. Aku harus tahu dulu konteksnya ke arah mana ya. Aku kan juga orang tua ya, jadi menurut aku peran orang tua tuh bukan cuma satu untuk didik anaknya. Jadi kita harus melihat secara jelas tujuannya itu baik atau enggak. Kalau lagi baik, fine lah, kita ikutin aja. Kalau arahnya udah gimana-gimana, Enggak. bisa buat mental anak down, ya kita jangan. Enggak. Tapi Ini selagi baik konteksnya, untuk sorry. Kamu salah nanggepin kayaknya. Pertanyaanku kurang jelas ya berarti. Jadi gini, kita Ya. udah berkeluarga nih katakanlah ya. Kita udah hidup berkeluarga suami istri gitu. Terus tiba-tiba orang tuamu itu berperan lebih atas kamu. Sehingga aku nggak punya peran apa-apa untuk melakukan sesuatu yang seharusnya kita berdua aja yang bisa nyelesain gitu loh. Ngerti? Maksud aku. itu balik-balik ke orangnya. Berarti ini suamimu dengan mertuamu ya. Benar. Kalau itu balik-balik ke orangnya, kita nggak bisa gimana ya. Kalau secara umum pasti harusnya udah berkeluarga kecil, berarti sama orang tua udah harus terpisah. Jadi nggak bisa terlalu ikut campur orang tua. Itu yang seharusnya. Cuman beda-beda orang. Nah, Ada yang udah anak mami kayak gimana. Jadi menurut aku ya nggak bisa. Kita ambil yang umumnya. Intinya kalau udah membentuk keluarga kecil, kita nggak bisa terlalu dicampur aduk sama orang tua lagi. kalau kamu pribadi, apakah seperti itu? Enggak. Enggak Aku ya? sangat sayang sama orang tua. Sangat sayang sama orang tua. Tapi selama ini malahan ada yang mungkin kurang disukain atau ditakutin sama orang tua, tapi aku buktiin, aku lakuin dan aku buktiin itu tidak ada masalah. Mereka tetap ngikut aku. Jadi bukan aku yang dikontrol orang tua. Mereka hanya
mewanti-wanti biar kita lebih waspada, oke lah. Tapi kalau yang kegiatannya itu kita yang tentuin, kita yang hadapin. Ya. Oke, masalahnya kan itu bagi aku hal itu agak sedikit momok karena jujur aja one of them-nya tuh karena ya peran orang tua yang bikin jadi semakin jauh hari ke hari sama pasangan kita. Ya nggak akan bisa harmonis kalau orang tua terlibatnya tuh saat kita misalnya aku punya orang tua saat aku berbuat salah, orang tua terlibat itu harus. Tapi kalau untuk keseharian sampai harus terlibat terlalu jauh itu nggak sehat. Oke, tapi bukan anak terakhir cowok kan? Saudara berapa? Saudara 9. Oke, 9. Kamu anak ke 5. 9? Ya udah, tuh sih, coba. Kamu apa, Mantap? Kalau aku sih, yang pasti kalau udah berumah tangga pasti aku misah. Bikin rumah sendiri itu hal yang pasti ya. Sedangkan untuk kalau orang tua itu mau ikut campur urusan kita, sebenarnya sih itu bisa saja itu seperti itu ya. Soalnya orang tua itu biasanya itu ngasih yang terbaik. Terus kalau sama orang tua, aku sayang banget sama orang tua. Karena aku udah pernah menyesal dulu nggak pernah ngikutin kata-kata ibuku ya. Sampai sekarang pun penyesalan ada. Walaupun dia sekarang udah almarhum. Jadi sekarang orang tua aku tinggal satu. Bisa mungkin aku nggak tentang orang tua aku. Cuman kalau nantinya aku udah married, ibaratnya semua urusan itu pasti ditanggung sama pasangannya. Baik enggaknya keluarga kita nanti itu tergantung dari kita sendiri sebenarnya. Terus? Berarti kamu sendiri pribadi nggak melibatkan ya? Lebih ke sama istri ya? Waktu kemarin-kemarin? Iya. Oke. Terus satu hal, pertanyaan terakhir ya, sebelum, oke, apa kesalahan yang menurut kamu nggak bisa kamu toleransi dari kesalahan yang gini, sorry, misal aku nih, aku nggak bisa toleransi kalau cowok itu main tangan misal. Nah, menurut kamu apa hal yang nggak bisa kamu toleransi dari kesalahan pasangan? Selingkuh. Oke, selingkuh. Kamu? Selingkuh dan kurang ajar sama orang tua. Orang tua kamu maksudnya? Orang tua Dia juga, orang tua aku juga. Karena aku pun memberi contoh harus hormatin orang tua. Jadi dia harus bisa dididik hormati orang tua juga. ya pasti dong, kalau menghormati kan udah wajar ya. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang orang makanya tua wajar, ya. kalau sampai ada yang nggak hormati orang tua, itu nggak bisa dimaafin. Iya, benar-benar. Maksud aku gini, sorry ya. Kadang tuh beberapa orang tua, bukan aku menyamaratakan, ya. Tapi dari pengalaman mungkin ya, aku belajar nggak semua orang tua tuh gampang. Jadi kadang dia merasa masih memiliki anaknya 100%. Jadi dia berhak mengatur event seharusnya udah urusan kita masing-masing gitu loh. Nah, itu hal kecil dari yang nggak kita sadar, lama-lama numpuk, berakhir
kita yang jadi korban kesenjangan. Aku merasa nggak dihargai sama pasangan, pasangan merasa lebih menghormati. Di situ pikiran kita kayak langsung, berarti dia nggak bisa ya full sayang sama aku, nurut sama aku. Nah, itu yang membuat rumah tangga nggak bener. Makanya kalau bicara orang tua, aku Wait, pengen tahu banget. ingat dulu, tapi ingat dulu, Gimana ini tanggapan? harus dikaitkan. Pertanyaan pertama kan tadi udah aku jawab nih. Aku tetap pisah. Aku tetap sayang orang tua, tapi keputusan itu bukan ngikutin semuanya orang tua, karena kalau udah membentuk keluarga kecil itu kita yang jadi kepala rumah tangga. Tapi nggak versi kayak kamu. Kebetulan kamu kan ngalamin kesannya itu eh, pasangan kamu sebelumnya itu semuanya ngikutin. Enggak. Konteks aku bilang menghormati itu bukan dengan permasalahan yang pernah kamu alamin. Ingat, di awal aku udah jawab posisinya aku membentuk keluarga kecil itu urusan aku sama pasangan. Tidak boleh dicampur sama orang tua. Itu harus diingat poin itu. Baru bisa disambungin menghormatinya tadi. Bukan menurutin semua apa mau orang tua. Ya udah langsung ke konkret contoh ya, biar lebih bisa ngerti gimana kamu nanggepin konteks ini Oke. gitu loh. Jadi gini, ada satu ketika kamu dibilang gini, kamu nggak perlu terlalu berkorban buat istrimu. Jadi uang itu yang pegang harus kamu. Gimana tanggapanmu dengan orang tua yang punya pandangan seperti itu tentang jadi dia justru nggak ngedukung kita yang atur, kita bantu support suami, enggak, tapi lebih ke udah lu yang pegang aja. Nah terus kalau jadi kamu bakal kayak apa kalau Kalau aku digituin ya, orang tua? sebelumnya aku juga pernah kayak gitu. Jadi aku kebetulan merintis dari nol ya, dari nggak punya apa-apa. Kebetulan hoki aku bagus, aku usahanya berkembang-berkembang, jadi bisa lumayan lah. Jadi aku juga pernah disampaikan seperti itu. Tapi yang aku lakuin dengan memperbaiki finansial aku tetap kasih ke orang tua. Aku tetap kasih bulanan ke orang tua, ke istri juga cukup. Jadi lama-lama permasalahan itu nggak dibahas lagi. Karena kadang-kadang ya orang tua itu ya kadang-kadang mindset mereka tuh, aduh aku udah gedein anak udah kerja tapi aku nggak pernah dikasih apa-apa. Jadi kadang-kadang ada berpikiran apa uangnya itu ditahan istrinya terus jadi nggak pernah kasih ke aku. Jadi kalau aku orang tua selalu aku kasih, istri juga selalu berkecukupan. Jadi setelah malu itu nggak pernah ditanya lagi, uang jangan kasih istri. Jadi masalah itu hilang. Jadi kita nggak bisa, kadang-kadang mungkin aku tanyakan lagi. Kalau aku kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun nggak ada bahasanya, kalau kamu samain ini duit ini, nggak pernah. Masalahnya di situ terkadang. Silakan udah, Bang Wanto. Kalau aku sih yang aku alamin ya kemarin-kemarin ya, aku juga pernah seperti itu. Cuman yang jadi prioritas utamaku dulu itu dari keluarga aku sendiri. Soalnya nggak mungkin aku nggak ngasih ke istriku, nggak mungkin banget kalau itu. Jadi kebutuhan keluarga aku sendiri, maksudnya keluarga kecilku sendiri terpenuhi, semuanya terpenuhi. Nah, itu baru kita nanti tuh kasih ke orang tua. Soalnya nggak mungkin juga orang tua aku itu tega minta ke aku sebelum keluarga aku sendiri itu kecukupi. Nggak mungkin banget seperti itu. Apalagi aku udah punya anak ya, nggak mungkin kan. Ibaratnya cucunya itu bingung pengen jajan aja nggak ada terus orang tua itu minta. Tapi alhamdulillah di saat orang tua itu butuh, aku ada. Jadi nggak ada selama itu yang aku alamin
nggak ada yang istilahnya itu orang tua itu ibaratnya itu ngomong duit kamu tuh jangan kasih ke istrimu semua atau gimana, itu selama ini tuh nggak ada. Ya, aku juga tadi udah sempat cerita dari nol ya. Jadi aku pernah sedikit cerita ya, pernah di kondisi aku kan buka toko awalnya. Lagi pusing mikirin cara bayar ke supplier. Tapi tiba-tiba orang tua telepon minta kirim duit. Itu saya nggak mikir dua kali, saya bantuin. Tiba-tiba ada aja rezeki dari kita kasih orang tua. Tiba-tiba nota-nota yang harus saya bayar ke supplier, tiba-tiba yang saya pikir bakal susah dapetin malah lewat semuanya. Itu orang tua itu doanya tuh bagus, itu rezeki dari orang tua tuh bagus. Itu nggak mungkin nggak jadi berkat kalau kita bantu orang tua. Kita kok ini pembahasannya serius terus ini jadinya nih. Jadi gini, siap nggak kalau misalkan nantinya suatu saat memang berjodoh gitu kan, berpisah jauh dari orang tua, jadi tidak satu kota. Kalau itu sih tergantung posisinya kita nanti ya, itu ya. Kalau misalnya itu emang harus, ya siap nggak siap pasti kita jalani. Kalau orang ditanya siap apa enggak, itu orang itu nggak ada yang pernah jawab siap 100%. Enggak, berarti kamu tidak setuju kalau kamu berpisah dengan orang tua. Begitu? Kalau masalah aku ditanya setuju nggak berpisah Ya sama atau orang tidak? tua, sekarang ini aja aku berpisah sama orang tua aku di Wonogiri, aku di Jakarta. Ya udah, berarti ya atau tidak dengan pertanyaan siap atau tidak untuk berpisah kota Kalau dengan orang tua. kalau berpisah karena aku Berbeda kota. ngikutin istri atau aku pergi merantau, itu iya aku siap. Tapi kan bukan berarti aku nggak pulang. Enggak, pertanyaanku cuman itu. Kamu jawab berbeda kota aja, siap atau tidak? Siap. Siap, oke. Kamu? Berpisah berbeda kota siap. Siap. Nah, jadi pertanyaannya cuma berpisah berbeda kota siap. Iya. Jadi bener ya, misalkan kita tinggal di Surabaya gitu kan. Orang tua nggak di Surabaya, tapi di Siap. Jakarta, apa Palembang, atau di Jawa Tengah gitu. Siap ya? Oke, Siap. udah itu aja. Apapun yang terjadi ya, mau dia maksudnya apa ya, mau dia sebenarnya bukan aku jahat ya, kayak nggak mau ngurus orang tua, enggak, tapi lebih ke meminimalisir sesuatu hal yang bikin cekcok gitu loh rumah tangga. Jadi kamu terlalu mendalami permasalahan yang kamu alami. Kamu harus tahu loh, nggak semua ibu mertua atau bapak mertua tuh sama dengan versi yang kamu alamin. Ya. Kalau kamu berbicara seperti ini, kesannya kamu tuh menilai sama semua mertua itu. Iya, enggak, aku enggak menilai, cuman pengen tahu pandangan aja. Kesannya. Jadi kalau kamu nanti ketemu sama aku, versinya beda. Mungkin kamu nggak akan punya pikiran kayak gitu. Oke. Jadi kamu harus belajar apa masalahnya, kamu cari fokus di masalah. Jangan kamu larut dalam masalah itu terus ujung-ujung jadi kamu tuh jadi ketakutan tersendiri. Nggak kayak gitu kok. Percaya, orang itu banyak, karakternya berbeda-beda, pola pikirnya berbeda-beda. Mungkin Jess itu karena kurangnya komunikasi, Jess. Kurang keterbukaan. Jadi kita itu berpikir prasangka buruk, prasangka negatif aja.
Jadi kalau kita itu nggak tahu, daripada kita itu mengangan-angan andai kata apalah itulah, mending kita tanyakan. Walaupun itu jawabannya itu bikin kita sakit, ya mending kita tanyakan aja, bener atau enggak. Dengan Ini begitu sama kayak kita kan kamu nggak loh. Kamu sama kita bertiga ya, kita makan soto di warung yang sama. Versi kamu bisa kamu enak, ini bilang nggak enak, ini bilang biasa aja. Jadi nggak bisa disamain. Padahal di tempat yang sama, makanan yang sama loh. Jadi apalagi orang yang punya pola pikir, punya akal sehat itu berbeda-beda. Terus dari situasi dan kondisi kamu juga mungkin, dan bisa dipastikan kamu ketemu orang tuh situasi dan kondisinya itu berbeda. Jadi yang kamu alamin pun dengan pola pikir orang yang berbeda, karakter yang berbeda yang kamu temuin, ya udah pasti nggak sama. Walaupun nanti ada yang mirip-mirip tapi nggak mungkin sama. Iya, aku ngerti. Jadi nggak usah ditakutin. Aku pengen lebih memastikan aja sebenarnya. Bukan menyamakan. Yang penting, kayak kalau kamu gini aja sih, kamu kan punya keyakinan sendiri sama agamamu. Kamu rajin ya, yang buat muslim sholat. Di situ kamu akan dipermudah semuanya. Dari pola pikir kamu akan lebih terang ya, akan lebih luas. Yang aneh-aneh itu lama-lama terkikis. Jadi kamu nggak usah takut. Kita tuh oke, kamu kondisi keluarga kamu sekarang begini, tapi itu bukan jodoh kamu. Saat kamu temuin pasangan yang ternyata bisa buat kamu nyaman, bisa sampai kata orang tutup usia, itu baru jodoh. Kalau itu tuh mungkin cobaan aja, itu belum jodoh. Walaupun kamu udah nikah, tapi kalau udah sampai lepas itu bukan jodoh. Kalau jodoh itu nggak mungkin lepas, itu yang ditakdiri Tuhan ya. Jadi nggak usah pesimis. Kita udah dijanjiin, kita semua manusia itu ada pasangannya, ada jodohnya. Dan mungkin kalau kamu sebelumnya ngalamin hal-hal yang nggak enak, ya kamu harus bersyukur. Dari situ kamu ngalamin yang pahit-pahit, itu buat kamu belajar. Itu pengalaman hidup. Dan mudah-mudahan kedepannya dari semua itu kamu bisa belajar, kamu bisa meresapi, kedepannya kamu bakal lebih baik. Jangan ujung-ujung malah pesimis. Oke. Terus kenapa kalian berpisah? Ini udah nanya yang masalah private, gak boleh loh. Ya, gini aja, kenapa kita berpisah, ya kan? Kenapa kita berpisah? Mungkin jodoh kita itu cukup sampai di situ. Nah, udah. Enggak kayak gitu. Iya. Alasan terbesar Jadi- untuk memutuskan tidak bersama apa? Apakah Jadi ini masalah ini ya, udah privacy ya. Ini nggak pantas diumbar-umbar di sini. Iya, betul. Nggak pantas loh. Kita mau ngomongin misalnya nih nanti ya, pasangan sebelumnya kurang bagus, kita malah gibain orang loh. Iya, Ngapain? betul. Ini Enggak gitu. sosmed loh. Lu karena Iya. nanti saat ada cerita, nanti saat kita bercerita misalnya permasalahan dari yang sono nih, otomatis kan kita buka kesalahan orang lain. Ini yang bisa dibilang di sini kita nggak ada kenal-kenal loh, viewers bawah. Tapi kita ngomong kayak gitu, itu privacy kita itu nggak, saya sih nggak setuju ya. Ya, terus Ya gini udah. juga, namanya orang berpisah, itu pasti itu satu sama lain itu mencari pembenaran menurut versi dia masing-masing.
Ya wis lah aku salah. Kalian ngomong aja tak Ya, diam. misalkan dari saya sendiri, mesti saya tuh kalau cerita sama orang ya sih yang bagus-bagus aja tentang saya, jelek-jelekin mantan apa gimana lah. Nah, di Toh mantan ini pun juga belum jelas. begitu. Enggak, Iya, Mas Manto. Ini juga belum jelas loh. Kamu belum iya, tentu sama kita, tapi kita udah mau ceritain semua sampai yang itu. Enggak. iya. Gini bang, rata-rata begini, ya enggak? Ya wis lah aku tutup akun. Ngomong udah. Enggak, ini Mama, ya tolong aku, Mama. anggap aja saling berbagi ya, sharing-sharing. Jadi ke depan kamu juga karena kamu di sini kontennya live-nya gini ya kamu bisa perbaiki. Tak ganti nanya Jess, boleh Jess? Nah, Ya wis, tanya mantap. Iya. Kenapa cewek itu selalu pengen cowok itu nunjukin effort, sedangkan dia sendiri cuman mau menerima effort, nggak mau imbal balik menunjukkan effort? Bukan. Oke, jawabannya bukan. Itu asumsi ya. Kalau bagi aku enggak. Bagi aku statement itu enggak berlaku. Karena gini, kalau dia gini, masalah effort ya kita ngomong ya. Di sini kita samakan dulu. Si cowok menyatakan duluan bahwa dia tertarik, dia suka, dia pengen bisa bareng-bareng toh. Berarti logika dong, si cewek menanyakan, oke, apa yang bisa kamu berikan untuk, bukan berikan kesannya ke materialistis banget ya, enggak, lebih ke apa yang bisa kamu lakukan untuk meyakinkan bahwa yes, kamu orang yang aku pilih. Nggak salah dong, cuman sebatas kita pengen tahu hal apa yang membuat aku harus memilih kamu. Wajar dong kan, kamu yang mengajukan ini sama aja kayak gini. Oke nih tak kasih penawaran, ya. Nih bos tak kasih penawaran kamu. Oke yaudah tak baca dulu. Baca kan. Oke, aku cocok nih penawaranmu pas sama aku punya. Nah itu loh, karena di sini yang butuh kan si perusahaan itu awal mulanya loh, bener kan? Karena yang tertarik kan awal mulanya kan si laki nih. Nah itu aja sih konsepnya, bukan aku tidak mau menunjukkan effort ke kamu, tapi di sini kan kamu duluan yang mencoba untuk masuk ke aku. Nah itu. Ya. Jadi Izin Bang ya, statement izin Bang itu Manto ya. enggak menurut Enggak. aku. Izin Bang Gimana Manto. bang? Effort itu kan kalau nggak salah artinya tuh upaya atau usaha. Jadi sebenarnya kurang tepat kalau tadi Bang Manto bilang kenapa cewek maunya cowok yang effort dulu. Enggak. Cewek Bang, kalau suka sama cowok, dia juga akan memberikan effort. Dia akan usaha juga Bang. Jadi kurang tepat bahasanya. Jadi bahasanya effort itu tuh upaya. Kalau kita upaya atau usaha itu berarti kita mau. Contoh kita beli barang aja Bang. Kita mau beli barang itu, effort yang kita lakukan kita beli. Mungkin yang nggak ada duit, gimana kita dapat duit dulu? Memang kayak gitu Bang. Itu udah hukum alam Bang. Cewek pun kalau suka sama cowok, dia akan melakukan effort itu juga Bang. Jadi mungkin kode-kodein cowoknya, itu salah satu effort. Jadi memang begitu Bang. Nggak bisa Bang, kita mau Jadi apa, ada statement itu usaha aku yang nggak kita lakuin. setuju. Mungkin ya mewakili juga ya Gus, tapi statement itu bagi aku nggak berlaku karena ya cowok yang ingin masuk ke kita. Kalau aku ingin masuk ke kamu, aku juga akan punya cara. Oh Ya, misalkan itu effortnya. tak tanya lah kamu lagi apa, nah, kan ada ketertarikan gitu loh, ngerti nggak? Jadi aku nggak setuju kalau kamu bilang kamu nggak ada effort. Tunggu dulu, apakah kamu udah bisa bikin aku effort ke kamu? Pertanyaannya. Kenapa aku harus effort ke kamu gitu? Apa alasannya? Ya, Kenapa mungkin aku harus Bang memilih Manto kamu? tuh Gitu. Bang Manto tuh harusnya Bang ya, sorry Bang, harusnya pertanyaan Bang Manto tuh konteksnya tuh antara pasangan Bang. Tapi kalau konteksnya itu saat kita mau ngejar atau apa itu tuh kurang tepat Bang. Tapi kalau saat berpasangan harusnya di situ boleh ditekan nih Bang. Setelah berkeluarga atau saling pacaran, tapi kok cewek ini cuman maunya
cowok effortnya lebih menonjol gitu. Itu boleh bang. Sebenarnya masuk pertanyaanku itu di situ. Nah, berarti tadi mungkin kurang jelas untuk hostnya. Kalau setelah berpasangan, setelah namanya hubungan itu kan nggak mungkin satu bang, mungkin bareng-bareng. Nah, di situ baru pas pertanyaannya. Nah, coba dijawab lagi nih, cewek nih. Karena arahnya kan udah kebetulan aku revisi nih. Bang Manto itu maksudnya itu saat sudah berpasangan. Karena gini bang, mungkin host ini kurang menanggapi karena kondisinya Bang Manto sama host ini belum ada ikatan gitu. Jadi dia mikirnya Bang Manto yang lagi mau kejar dia, Bang Manto tanya seperti itu, dia mikirnya, loh kok malah nanya gitu kan? Mungkin bang ya. Betul, aku bilang Ngelek ya? Aku dari tadi ngomong nggak masuk ya? ngelek, Masuk. ngelek. Apa Di tadi sini ngomong? masuk. Ya, jadi mungkin hubungan yang sudah terbentuk. Kalau lagi belum terbentuk nggak bisa bang. Memang yang mau harus effortnya lebih menonjol. Tapi kalau sudah menjalin hubungan kan nggak mungkin satu. Pasti ada lawannya. Nah, maksud Bang Manto kenapa nggak sama-sama effortnya barengan gitu. Kebanyakan maunya cowok terus, gitu ya bang ya? Iya, benar. Nah, Sebenarnya jawab nggak. lagi host. Even cowok nggak usah effort ke aku. Kalau aku tertarik, aku bakalan mencoba untuk mungkin flirting ke dia, kayak gitu loh. Even mungkin dia nggak harus apa, dia bilang kamu kok nggak punya effort ke aku, nggak usah. Bahkan aku yang bakalan gituin dia, nggak disuruh pun kalau aku tertarik ya, maksud aku. Tuh. Tapi semua cewek aku rasa kayak gitu sih. Bang Yakuza, Ya, Berat. gimana? Ada pertanyaan nggak buat hostnya ini? Dari tadi kan kita yang ditanya terus. Sekarang giliran lah kita tanya hostnya ini. pertanyaan aku nih berat. Kenapa loh kamu kalau jadi aku sampai ngajak? nanya ini. Kenapa kamu jadi ngajak-ngajak Bolo buat Iyalah. jatuhin aku kesannya. Aku kalau nanya ini bisa jawabannya ini bisa berat ini. Enggak, coba kamu tanya deh satu. Seberapa beratnya? Aduh. Yang berkelas. Ngelek dia. Ngelek, masa ngelek? Barusan. Enggak kan? Enggak, udah aman. Karena jujur kaos ini termasuk pinter ngejawab ya. Iya. Jadi aku lagi mikirin pertanyaan yang susah buat dia ngeles. Maksudmu? Karena ini susah loh ini. Ini kalau Iya. kita tanya yang terlalu biasa, host akan menjawab hal yang umum atau yang menjaga derajat dia sebagai cewek. Iya, benar. Enggak juga. Ada yang mau naik lagi? Itu jadi Bang 4, Ari, ada yang mau Bang naik Ari. lagi? Bang Bang Ari Ari naik, atau Bang. Bang An mau naik? Aku jadi terbeban ini. Udah, silakan pertanyaannya. Tanya Bang. yang berkelas. Biar nggak ngantuk, naik dulu Bang Ari. Bang An.
Gak usah berkelas, sesuai isi hati aja yang mau ditanyain. Itu akan lebih Ya, menjawab pertanyaan sih. aku pengen tanya satu hal. Aku pengen tahu, Apa? pengen kamu mendefinisikan kata-kata mengerti pasangan. Versi Gimana kamu. gimana? Coba tolong. Apa yang Gimana? kamu pahamin atau kamu definisikan kata-kata mengerti pasangan? Oke, definisi mengerti pasangan, Wah, memahami pasangan. Oke. Memahami pasangan itu lebih ke kompromi. Aku nggak mau yang cuman sekedar aku memahami dia tanpa kompromi. Takutnya jadi dia seenaknya sama aku. Jadi aku mau segala sesuatu yang harus nih, oke, konkret ya. Memahami pasangan. Contoh, lagi posisi kerja. Aku mau kamu pahamin aku lagi kerja, jangan ngerepotin aku. Oke, kita ambil contoh kayak gitu kan. Jawaban aku gini, nggak mau aku. Aku nggak mau pahamin kamu lagi kerja, aku nggak mau. Kita harus diskusi. Kamu kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Kamu pulang jam berapa? Kita bisa ketemu kualitas waktu jam berapa? Itu menurut aku itu yang disebut memahami secara adil. Kalau cuma memahami menuruti apa maunya laki, aku nggak mau. Gitu. Semua harus didiskusiin, kita ambil yang sama-sama win-win solution. Aku nggak mau cuman dia doang atau aku doang yang enak. Gitu. aku sih kurang Aku setuju ya. Itu mungkin versi cewek ya. Karena versi cowok, saat dia duduk, dia mungkin punya 99 masalah. Cewek cuma satu. Saat dia duduk, giniin pasangannya mungkin ngerasa masalahnya hilang. Jadi cowok itu, karena dia pun udah kontraknya jadi kepala rumah tangga, jadi bebannya itu udah besar. Kadang-kadang saat dia sibuk, dia ada kesibukan dia yang nggak bisa dikompromiin dulu sama istri. Jadi balik-balik lagi konteksnya ya harus cowok itu dalam konteks yang benar ya, nggak aneh-aneh kayak gimana ya. Nggak bisa semua cowok kayak gitu. Jadi Nggak bisa. bisa dibilang cowok yang dikit-dikit kompromi itu tuh bisa dibilang kurang greget ya buat cowok ya. Cowok yang greget itu tuh ya cewek kan sekarang kan kadang kan nggak suka cewek yang banyak, nggak suka cowok yang banyak ngomong tapi banyak tindakan. Tapi kenapa dia harus menuntut saat dia mau kerja pun mau gimana pun yang serius harus dikompromiin dulu? Nggak bisa. Cowok nggak bisa Nggak kayak gitu. mau, aku nggak mau berarti. Aku nggak mau kayak gitu. Waktu itu Ya. hal yang menurut aku harus dibicarain banget. Soalnya Kalau aku lihat kita miss nih. banget masalah waktu, apalagi pekerjaannya. Nanti ditarik ke sana, kita kan kerja buat masa depan, buat anak. Jadi nggak ada ujung. Masalah waktu Nggak tuh bisa. lewat terus, gitu. Ya itu tinggal buat komitmen dong. Family time, Sabtu Minggu nggak boleh kerja. Ya mungkin bisa kayak gitu. Tapi kalau saat kerja, kamu nggak bisa ngatur. Yang penting udah ada komitmen, Sabtu Minggu kita family time. Tapi kalau kamu terlalu banyak ikut campur, orang lagi mau gini, karena gini ya, masalah itu tuh nggak ada di kalender. Kalau kamu mau setiap apa-apa kompromi dulu, itu udah nambah beban. Kita lagi mau mikirin cara penyelesaian, cari solusi untuk masalah kita. Mau dibahas dulu. Cowok itu egonya tinggi. Cowok itu ya berpikiran selagi ada masalah, selagi bisa nggak ngelibatin pasangan, dia mau selesaiin sendiri. Justru cewek kadang dikasih tahu masalahnya apa, malah ngerocos. Kita yang mau berpikir malah jadinya nggak dapet solusinya. Nah, itulah yang menjadi masalah bakal ribet di rumah tangga tuh. Mereka merasa dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kita itu nggak ada peran. Yang kedua, nggak butuh orang lain. At the end, dia cerita ke teman, kemudian di kerjaan nggak pernah ketemu istri,
And then banyak teman akhirnya semakin jauh. Salah pasangannya yang sayang sama pak suami yang dan peduli sama pasangannya, dia nggak mau beban yang diterima dibagiin. Enggak Beda. boleh Kalau gitu. cewek Enggak. ada beban, dia malah pengen cerita ke suaminya. Ini udah beda. Prinsip cewek dengan cowok harus kita samain dulu nih mindsetnya. Enggak. Udah beda. Itu lebih ke keterbukaan. Itu kalau bagi aku. Masalah pekerjaan itu kita juga butuh tahu apa yang jadi masalahmu. Hanya sekedar cerita aja mungkin nggak memberikan solusi, tapi lebih tenang daripada dia nggak open Betul. sama sekali. Kalau tadi konteksnya dikomunikasiin, benar. Tapi kalau semuanya nggak bisa. Kalau mau semuanya rata-rata nggak bisa. Menurut saya ya, buat cowok atau menurut aku nih untuk secara pribadi yang aku alamin kerjaan yang aku jalani, kalau semuanya mau dikasih tahu kompromiin dulu, nggak beres-beres. Tapi kalau misalnya nih ada planning, ada rencana, oh nanti aku mau gini-gini, itu boleh diobrolin, itu boleh dikomunikasiin. Tapi kalau semua kerjaan harus semuanya tuh dibahas bareng, oh nggak bisa. Bebannya aja udah beda loh, nggak bisa semuanya diceritain bareng. Jadi kamu nggak Karena percaya cewek itu sensitif. pasanganmu bakalan bisa memberikan solusi gitu atas apa yang jadi keluhanmu. Pola pikir cewek sama cowok aja udah beda loh, ya. Dan masalah cewek cuman masalah dia datang bulan aja yang cowok susah ngatasin, masalah lainnya dia bisa atasin. Tapi kalau cowok hampir 70% cewek nggak bisa selesai. Bener loh, ini jadi jangan cewek itu jangan berpikiran pasangan nggak mau terbuka gini, enggak. Justru saking pedulinya dia nggak mau membebani. Tapi biasanya cowok akan cerita saat dia ngerasa udah buntu. Tapi selagi dia bisa, dia nggak mau membebani. Dia pasti selesain sendiri. Biasanya gitu. Jadi kalau kamu bilang cowok nggak percaya, justru ceweknya. Cewek kalau yakin sama pasangannya, yang ngidupinnya itu cowok loh. Kalian cewek udah minta cowok yang hidupin kalian, yang bertanggung jawab. Kok kalian malah nggak yakin apa yang dilakuin suami? Ini kalau kita bicara konteksnya lagi arahnya benar ya, nggak aneh-aneh, memang fokus di kerjaan atau apa ya. Jadi kalian minta pertanggungjawaban begini begitu, tapi kalian yang nggak percaya, bukan cowok yang nggak percaya dengan kemampuan pasangan. Kenapa hostnya nangis ya? Kenapa bang tuh? Beda Batuk-batuk. pendapat jangan sampai nangis lah. Biasa itu beda pendapat. Aku batuk nih loh, batuk. Waduh, Arya. Beneran. Saat kamu berpikir seperti itu, ya, mungkin saat kamu ngejalanin hubungan justru akan timbul masalah-masalah yang nggak penting. Jadi sorry kalau kamu seperti itu. Mungkin kalau kamu ada trouble, sorry nih. Kalau buat aku sih, kalau aku ngelihat dari sisi kamu, masalah itu akan datang yang nggak penting-penting, ujung-ujung jadi masalah yang terkumpul dikit-dikit jadi gede.
Nggak bisa. Kamu harus ubah pola pikir kamu. Kamu harus ingat ya, acuan kamu kan suami harus bertanggung jawab. Yang dia lakuin selagi benar ya kamu harus percaya. Jangan kamu suruh cowok itu kayak pencicilan merengek-rengek, oh gini harus semua. Nggak bisa. Gini loh, kalau kadang terlalu mendominasi, itu berujung kita tuh cuman jadi patung di rumah. Jadi kita tuh harus kita tuh harus yang namanya ada kompromi. Bener nggak sih? Coba aku Gini, pengen cewek-cewek typing gini deh. ya. Ini cowok Gini ya. semua soalnya. Kamu itu dia Nggak bisa dukung salah. aku. Mindset kamu itu salah. Kamu tuh kalau ngerasa pengen terlibat, kamu mensupport, ya, kamu menyemangatin. Itu udah buat kamu tuh terlibat dan itu justru membantu. Bukan kamu sedikit banyak mau tahu semuanya apa-apa, nggak bisa. Kamu cukup kasih Nggak support, bisa. kamu kasih Nggak mau. keyakinan. Nggak. Kalau aku sih nggak Kalau sependapat gitu. ya sama Bang Yakuza ya. Kalau aku ya, Ya, kalau aku untuk secara aku pribadi yang aku jalanin, ibaratnya pengalaman pribadi sendiri ya, pengalaman pribadi sendiri. Aku kalau ada masalah malah lebih curhatnya ke istri daripada ke teman. Oke. Soalnya Terus istri ya mungkin kalau mungkin istriku lebih pintar dari aku apa gimana ya nggak tahu lah menurut pendapat orang. iya sih. Aku selalu ngasih tahu apa ini yang lagi ada masalah itu masalah apa itu aku selalu kasih tahu istriku. Kali aja dia itu bisa membantu, cuman keputusan terakhir tetap di aku. Dia boleh ngasih saran, dia boleh mengutarakan pendapatnya dia, tapi tetap keputusan di akhir ada di aku. Kita juga gimana ya, dengerin apa itu istri itu mau berkomentar apa, pendapatnya itu seperti apa. Soalnya istri itu ibaratnya itu apa ya, kalau menurut aku itu juga sebagai penasehat. Kita emang ibaratnya kita jadi kepala rumah tangga, kita jadi raja, tapi istri itu sebagai penasehat kita. Nggak selamanya laki-laki itu benar juga. Kalau ya menurut betul. cara berpikirku itu mending kita pikir berdua daripada pikir satu orang. Dua pemikiran lebih baik daripada satu orang yang berpikir. Kalau menurutku ya versi orang ya beda-beda ya. Itu kalau cuma dari versiku, terus yang aku jalanin seperti itu. Ya betul. Jadi yang diomongin Bang Manto nggak salah, benar-benar nggak salah. Tapi perlu diklarifikasi dikit ya. Kalau permasalahan mungkin kita bisa cerita sama istri. Tapi tadi konteksnya itu host bilang soal apa-apa itu kerjaan itu semua harus dibicarakan. Kalau itu sih aku kurang sependapat. Tapi kalau mungkin lagi ada masalah gimana butuh saran, betul. Tapi kalau semua kerjaan harus dibicarakan, pengen terlibat, aku kurang setuju. Tapi memang beda orang, versi orang beda-beda ya. Mungkin ini tadi aku balik ke pribadi aku ya, mungkin karena aku punya beberapa kerjaan yang banyak, jadi nggak bisa semuanya aku ceritain, tapi sharing-sharing tetap ada, tapi nggak bisa secara terus-menerus atau semuanya mau dibicarain, nggak mungkin. Contoh lah, kita ambil ke masyarakat awam, kuli, dapat kerjaan bangun rumah, ya, yang diobrolin cuman aku dapat kerjaan loh bangun rumah itu, tapi nggak mungkin sampai semuanya nanti aku bangun ini gini sampai gini semuanya diceritain, terus dapat borongan lain lagi semuanya diceritain, nggak mungkin. Justru kita harus fokus kerjaan kita itu yang harus kita sisa waktu yang ada tuh, oh ini gini aku planningnya nanti kerjanya mau gini, itu nggak bisa diceritain sama istri, yang ada sama tim kita. Saat kita di proyek kita nguli mau bangun apa, kita cuma kasih yang poin pentingnya aja.
aku mau bangun rumah di sini, aku mau bangun rumah di situ gitu, atau nanti pulangnya jam segini, ini kerjanya dari sini, itu aja. Kalau secara global mau dibicarain sama pasangan itu nggak mungkin. Iya. Itu yang ada nambah Enggak. mumet. Ya, Kalau kalau aku untuk enggak. globalnya sih enggak, cuman kan kita itu Harus tipikal diceritain kalau bagi misalnya aku. gini, Yo, kalau buat dia harus diceritain. diceritain Harus. itu kan kalau kita ada masalah, kalau pekerjaan kita berjalan lancar ya ngapain diceritain? Dia juga mau diceritain kan, host? Harus Tanpa dong. masalah pun diceritain kan, harus terlibat kan? Nah, Iyalah. Nah, Misal, aku hari ini lagi dapat proyek, terus aku disuruh ngejamu orang, and then aku ikut, terus aku di sana sama siapa, ngapain, dia describe apa yang terjadi di sana, misal nggak bisa VC gitu kan, terus ya ini lagi makan-makan, terus lanjut karaoke, lanjut apa, itu semua harus diceritain. Bukan finalnya aku pulang jam berapa, tapi semua kegiatan dalam hari itu. memang ada, nggak salah, memang ada versi cewek yang begitu. Aku nggak nyalain, memang ada. Bisa dibilang itu bucin-bucin akut lah Tapi kata orang ada. bahasanya. Gak bucin, Memang ada, tapi memang ada. lebih ke bukan bucin, tapi lebih ke ya dia harus terbuka dong sama Protektif ya pasangan. maksudnya. Jadi Nggak kita sih. harus kan tahu versi- pekerjaan versi mereka. itu bukan yang ada pekerjaan itu ya, itu kan versi lain itu. Kalau bukan kalau pas kita kerja ya nggak mungkin diceritain semua. Iya, Nah, tapi kan maksudnya dari setelah versimu itu tadi kan bukan versi orang harus kerja, kan? ngobrol. Ya, Enggak, kerja, posisi lagi kerja, pulang kerja itu diobrolin semua. Ngerti? Ya, udah gini Kecuali aja. kita buka Udah toko, gini aja. kita ada Host, pegawai, ya bentar, udah host. kita diem-diem. Sebentar orang belum selesai dikat, giliran dia ngomong 100 kata, aku diem. Kecuali buka toko, kita berdua kelola, katakanlah satu cabang ini atau ya sementara satu toko, ya kita berdua. Nah kan kita setiap hari tahu ngapain, kayak gitu. Nah ini aku baca pendapat nih. Ini cewek kadang-kadang minta diratukan. Tapi terkadang minta diratukan juga minta dibebankan. Bingung kita nih. Jadi kita harus melakukan yang mana ini? Jadi gini aja ya, host. Lah, Host, gini aja host. Kamu boleh punya perspektif seperti itu. Kamu cobain sama aku ngobain pola pikir kamu. oke, piye? Ya, kan tuh ada. Nanti kamu mungkin Nggak bisa mau. berubah pola pikir Aku kamu. harus tahu dulu. Masa nyoba dulu? Karena tadi viewers nge-request gombalin kamu aja biar kamu mikirnya jangan terlalu serius. Nggak mau. Nanti jadi gombalin terus. Nggak serius. Enggak, tapi aku udah pernah cobain kayak gitu loh. Pola pikir orang apa, aku nggak mungkin kurang sependapat ya. Tapi aku ngubahnya tuh dengan apa yang aku lakuin, sehingga dia ngikutin versi aku. Kalau aku sih ngelakuin cara seperti itu ya. Cewek sebelum nikah dulu ya. Sebelum pacaran itu orang tua pernah bilang, kamu jangan pacaran sama orang yang ras gini dulu ya. Tapi aku pacaran, aku tunjukin kualitas orang itu. Nggak ada lagi bahasa dari orang tua bilang jangan pacaran sama orang itu. Jadi yang aku lakuin tuh pembuktian. Jadi orang itu kadang-kadang punya pemikiran yang tabu gini. Tapi saat kita bisa buktiin, dia nggak akan berpikir seperti itu lagi. Nah itu yang akan aku lakuin sama kamu. Cocok. Kalau dari jawaban, aku kan nggak tahu kamu jujur nggak. Tapi ya oke lah, dari statementmu kan berarti bisa sedikit ngebayangin nantinya bakal kayak apa.
Udah, giliran Bang Manto lah. Bang, ngomong Bang. Kok nggak pembahasannya jadi ini? Betul Manto, Ngomong, suami Bang. harus nurut istri katanya. Kamu berarti nurut istri banget ya, Manto ya? Nurut istri banget sih enggak, cuman aku dengerin pendapatnya istri. Dengerin terus mau laku kayak apa ndak? Kalau pendapatnya dia itu lebih bagus daripada pendapatku, ya kenapa enggak? Ya itu tadi, nggak selamanya kepala rumah tangga itu benar. Aku nggak tak bikin ribet sih, harus nurut sama aku enggak. Nah, aku Oke. selalu nanya istriku di saat ada yang mesti kita ngambil keputusan-keputusan sing penting, sing menyangkut keluarga kita, menyangkut usahaku. Nggak 1% kan nurutnya Hah? sama istri? Kenapa? Nurut sama istri berapa persen? Ya mungkin 60% lah. Beratan ke istri. Enggak lah. Tapi keputusan itu pasti tetap di laki-laki, di cowok, keputusan semuanya. Cuman dengerin istri itu ya pasti dipertimbangin lah. Semboyannya 1% banget. Ini ada bahasa dari host. Pertanyaan terakhir, ujung-ujung banyak loh. Ya kan disuruh nanya gara-gara apa tadi ya? Nah, nurut sama istri 100% sih sebenarnya enggak ya kita mah. Tapi kalau pendapatnya benar, nah, kita nggak perlu gengsi untuk mengakuin kalau dia itu benar, terus ngikutin dia. Nah aku sih gitu ya. Nggak harus semuanya itu aku yang pakai cara aku yang nentuin, nggak harus. Itu kalau versiku, ya cara berpikir orang udah pasti beda-beda. Ada yang karena keegoisannya dia pengen pendapatnya dia yang dipakai, ada. Islah serius